Nah yang menarik lagi ya, kalau Anda perhatikan itu juga itu di dalam pertemuan yang tadi Bang Karni katakan bulan Mei kemarin, itu kan Jokowi juga mengajukan supaya RK itu dipasangkan dengan Kaisang, ya kan. Nah kenapa menarik? Karena Anda tahu kalau misalnya Kaisang harus memilih RK atau Anies, dia lebih memilih Anies gitu kan. Ini kenapa saya katakan menarik, entah ini adalah suatu lemparan isu untuk melihat bagaimana reaksi masyarakat, ataukah memang ini adalah keluar dari hati nurani dia ya, bahwa kelihatannya yang akan menang di dalam Pilkada Jakarta itu memang Anies begitu kan. Ya, tapi saya dengar ya dari sumber yang sangat dekat dengan Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi nggak happy kalau Anies yang jadi. Jelas nggak happy karena biar bagaimanapun Anies itu saya nggak akan lupa ya, Anies itu waktu pemilu presiden 2014 dia yang menemani Jokowi di Bajai dari tim ke KPU ya. Jadi itu Anies yang menemani Pak Jokowi ya. Dan kemudian kita juga tahu Anies kemudian menjadi salah satu anggota kabinet Jokowi yang pertama ya sebagai Mendikbud. Tapi kemudian kita tahu dia diberhentikan di tengah jalan. Bukan di tengah jalan malah di sepertiga jalan begitu kan. Dan kita juga tahu bahwa Anies itu menjadi antitese dari Jokowi lah. Walaupun menurut saya ya, kalau kita dengarkan apa yang diucapkan oleh Pak Ahok menjelang Pilpres kemarin, sebetulnya Anies juga diuntungkan oleh kebijakan Jokowi yang kemudian akhirnya dia menang di dalam Pilkada Jakarta, terlepas dari persoalan-persoalan yang berbau agama dan sebagainya ya. Jadi itu ya kalau kita lihat Bang ya. Tapi yang menarik juga kalau memang nanti Anies ternyata didukung ya, bukan cuma oleh PDIP, PKS dan PKB, tapi juga yang pertama mengusulkan Anies itu adalah setahu saya Partai Nasdem ya. Ketika Surya Paloh menyingkirkan kader yang selama ini didengung-dengungkan akan menjadi calon gubernur DKI Jakarta ya, dengan malah dia menyebut Anies Baswedan. Kalau ini terjadi, berarti sejarah politik tahun 55 itu akan berulang Bang. Apa yang saya katakan, sebetulnya tidak ada sekat antara nasionalis dan Islam. Ya, kami yang kalangan akademisi, peneliti, dan civil society masih berupaya untuk meyakinkan orang agar janganlah dinasti Jokowi itu semakin hari semakin kuat ya. Dan lagi-lagi juga mudah-mudahan Golkar juga akan tetap bersiteguh seperti yang dikatakan oleh Bung Doli dalam berbagai kesempatan ya. Dalam pertemuan saya dengan beliau di televisi ya, yang mengatakan bahwa Munas Golkar itu tetap bulan Desember dan karena itu memang tetap bulan Desember berarti kecil kemungkinannya bagi Jokowi sebagai presiden untuk bisa dipilih menjadi ketua umum Partai Golkar ya, atau menjadi seorang yang boleh dikatakan menduduki jabatan penting di Partai Golkar. Kenapa demikian? Kalau memang dia nggak akan duduk di dalam sebagai ketua umum Partai Golkar, dia tidak akan memiliki suatu posisi politik yang kuat karena dia tidak memiliki partai yang boleh dikatakan bisa menjadi kekuatan politik dia gitu ya. Karena kita juga tahu ya, PSI yang tadinya juga diharapkan bisa menjadi partainya Jokowi ya dan bisa masuk ke dalam parlemen nasional ternyata juga tidak berhasil ya. Jadi di sini kalau kita perhatikan Golkar sekarang itu adalah partai terkuat di dalam koalisi Indonesia Maju. Dan karena itu Golkar memiliki satu tantangan yang besar. Bagaimana dia menunjukkan sebagai partai yang juga akan bisa mendorong Kabinet Indonesia Maju itu benar-benar sesuai dengan arah politik Golkar dari tingkat pusat sampai ke daerah ya. Dan Anda jangan lupa bahwa bagaimanapun Golkar itu adalah partai pemenang pemilu nasional legislatif ya, kedua setelah PDIP ya. Jadi
di sinilah pertarungan itu sebetulnya juga terjadi di dalam koalisi Indonesia Maju itu sendiri ya, khususnya antara Gerindra dengan Golkar ya. Dan saya juga nggak yakin Jokowi itu bisa menjadi ketua umum Partai Golkar karena berbeda dengan era SBY. Era SBY itu ketika dia Abu Rizal Bakri itu menjadi koordinator partai-partai koalisi pendukung Jokowi, dia mendapatkan blessing dari SBY sebagai presiden. Atau Yusuf Kala juga mendapatkan blessing, dukungan dari SBY untuk menjadi ketua umum Partai Golkar. Tapi saya nggak yakin Prabowo itu juga akan mendukung Jokowi untuk menjadi ketua umum Partai Golkar. Ya, jadi lagi-lagi kalau saya melihat ya pada November 2024 ini Jokowi sudah tidak ada lagi menjadi presiden Republik Indonesia dan karena itu dia tidak akan memiliki suatu political order ya, jadi executive order yang bisa kemudian menjadikan pemilu seperti pilkada pada 2024 ini seperti pada pemilu 2004 yang lalu ya, di mana dia bisa menggerakkan berbagai kekuatan yang ada di bawahnya untuk kemudian memenangkan anaknya. Tapi untuk kasus 2024 pilkada ini adalah suatu pertarungan ya. Apakah benar dia masih memiliki suatu Jokowi efek ya, atau dia memang sudah boleh dikatakan mengalami suatu senjakala kekuatan politik yang memang sudah harus dia lalui setelah Oktober 2024 ini, Bang. Nah, bagaimana potensi Bobi di Sumatera Utara? Kalau buat saya ya, apa yang dikatakan oleh Gubernur Petahana atau mantan Gubernur Petahana, itu saya pikir adalah suatu tantangan yang kuat. Dia bilang, jangankan mantunya presiden, mantunya malaikat aja saya akan lawan. Ya. Apa artinya itu? Ini berarti ya Gubernur Petahana di Sumatera Utara akan bergerak mati-matian untuk kemudian tetap mempertahankan dia sebagai gubernur Sumatera Utara yang akan datang. Apalagi Anda bisa lihat ya bahwa dia sudah mendapatkan dukungan dari PDIP ya, yang bukan mustahil akan juga bergerak mati-matian kalau misalnya di situ ada juga misalnya anak ataupun mantu Jokowi bertanding di pilkada di wilayah tersebut, Bang.